Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sela Nurka Febrianti, NIM E 2019-1082. Di sini saya akan menanggapi video tentang ekonomi terbuka atau ekonomi 4 sektor. Yang pertama adalah pengertian ekonomi terbuka. Perekonomian terbuka adalah perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara. Hampir semua negara di dunia menganut sistem perekonomian 4 sektor karena bisa ikut perdagangan internasional, yaitu ekspor maupun impor, dan dapat memperluas pasar dan meningkatkan daya saing dalam negeri, serta memacu ekonomi nasional. Dalam perekonomian 4 sektor ini, ada 4 pasar, yaitu rumah tangga, rumah produksi atau perusahaan, negara, dan luar negeri. Yang selanjutnya adalah konsekuensi dari perekonomian terbuka. Dari segi ekonomi makro, ekonomi terbuka berarti ada pasar keempat dalam perekonomian, yaitu pasar luar negeri. Adanya pasar luar negeri mempunyai konsekuensi yang lebih lanjut terhadap pasar-pasar lainnya, khususnya yang menyangkut pengertian 3 konsep berikut ini. Yang pertama yaitu permintaan agregat atau permintaan barang dan jasa akan meningkat karena adanya pasar luar negeri. Yang kedua adalah jumlah uang yang beredar akan bertambah karena adanya perdagangan luar negeri seperti ekspor maupun impor. Dan yang ketiga adalah harga barang atau jasa bisa berubah, bisa lebih murah atau bisa lebih mahal. Yang selanjutnya adalah sirkulasi aliran pendapatan. Perusahaan membayar pajak kepada pemerintah, otomatis pemerintah akan mendapatkan pendapatan dari perusahaan. Bisa juga perusahaan mengeluarkan alat produksi dan otomatis rumah tangga akan mendapat pendapatan. Bisa juga perusahaan membeli alat produksi dari luar negeri, yaitu luar negeri bisa mendapatkan pendapatan dari perusahaan. Rumah tangga membeli alat produksi dari perusahaan, otomatis perusahaan mendapatkan pendapatan. Bisa juga rumah tangga membayar pajak individu kepada pemerintah, sehingga pemerintah mendapat pendapatan dari rumah tangga. Atau rumah tangga membeli alat-alat dari luar negeri, sehingga luar negeri mendapat pendapatan dari rumah tangga. Bisa juga pemerintah mengeluarkan subsidi kepada perusahaan dan rumah tangga. Dalam ekonomi 4 sektor atau ekonomi terbuka ini, perusahaan sebagai produsen, rumah tangga sebagai konsumen, pemerintah atau negara sebagai pengatur, dan luar negeri sebagai pengekspor dan pengimpor. Selanjutnya adalah komponen pengeluaran agregat. Yang pertama adalah konsumsi rumah tangga atas barang yang dihasilkan atau dirumuskan CDN. Yang kedua adalah investasi perusahaan atau I. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa yang diperoleh di dalam negeri atau G. Ekspor atau X, impor atau M, sehingga AE atau keseimbangan bisa dirumuskan CDN ditambah I ditambah G ditambah buka kurung X dikurangi M tutup kurung. Yang selanjutnya adalah faktor penentu ekspor. Yang pertama, apabila barang tersebut diperlukan negara lain dan mereka tidak memproduksi barang tersebut atau mereka produksinya tidak dapat memenuhi keperluan yang ada di dalam negeri, sehingga mereka mengimpor dan negara lain mengekspor ke negara tersebut. Itu. Yang kedua adalah mutu barang. Misalnya mutu barang dari luar negeri lebih baik dari dalam negeri. Yang ketiga adalah cita rasa masyarakat luar negeri terhadap barang yang diekspor, misalnya batik. Yang keempat adalah kemajuan teknologi dan ekonomi negara. Yang selanjutnya adalah faktor penentu impor. Yang pertama adalah tingkat pendapatan negara. Yang kedua, inflasi dalam negeri. Yang ketiga, kemampuan suatu negara untuk membuat barang atau kemampuan membuat barang suatu negara tersebut rendah, sehingga mereka memerlukan impor agar barang tersebut terpenuhi di dalam negara mereka begitu. Yang keempat adalah cita rasa konsumen.
Yang selanjutnya adalah keseimbangan perekonomian terbuka, penawaran dan pengeluaran agregat. Penawaran agregat atau AS terdiri atas barang yang diproduksi di dalam negeri yang meliputi pendapatan nasional atau Y, serta barang yang diimpor dari luar negeri atau M. Persamaannya adalah AS sama dengan Y ditambah M. Kemudian penawaran agregat atau AE meliputi 5 komponen, yaitu pengeluaran rumah tangga atas barang yang diproduksi di dalam negeri atau CDN, kemudian investasi atau I, pengeluaran pemerintah atau G, ekspor atau X, dan impor atau M. Jadi persamaannya bisa AE sama dengan CDN ditambah I ditambah G ditambah X ditambah M. Kemudian pengeluaran rumah tangga terdiri dari pengeluaran dalam negeri atau CDN dan pengeluaran atas barang-barang impor atau M. Jadi persamaannya C sama dengan CDN ditambah M. Kemudian yang selanjutnya adalah keseimbangan perekonomian terbuka. AE dapat disederhanakan menjadi AE sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X. Dengan demikian, keseimbangan perekonomian terbuka tercapai apabila Y ditambah M sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X, atau bisa juga Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah buka kurung X dikurangi M tutup kurung. Kemudian yang terakhir adalah perekonomian terbuka pada sistem ekonomi Islam. Menurut Manan, prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dan kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Sejarah telah membuktikan bahwa Islam telah menganjurkan perdagangan internasional. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.